Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channelku Vina Farida. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin. Nggak terasa banget ya teman-teman, kayaknya baru kemarin aku bikin video tentang perlengkapan newborn. Sekarang aku sudah bikin video perlengkapan wajib empasi. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai akhir ya. Aku minta maaf banget ya teman-teman kalau semisal suaraku nggak jelas karena di luar itu hujan deres banget, tapi aku sudah pakai bantuan headset ini, semoga suaraku jelas ya. Jadi di sini aku pengen ngebantu ibu-ibu baru yang bingung banget yang harus dipunya itu apa sih gitu kan, perlengkapan untuk empasi. Karena sebagai ibu baru awalnya aku bingung banget. Aku harus beli apa, harus pakai apa yang dipakai, karena aku lihat referensi lain kok banyak banget gitu alat-alatnya kan, atau aku mau beli slow cooker, food processor, atau alat-alat empasi yang lain. Insya Allah alat-alat yang aku pakai di sini tuh simple dan murah juga. Terus apa ya, intinya kepake gitu semuanya. Jadi buat kalian sekali lagi tonton sampai akhir ya. Alat pertama yang aku beli adalah pisau. Ini aku beli di S Hardware, mereknya Chris Chef. Kenapa aku beli pisau padahal di rumah itu banyak banget pisau? Karena aku pengen ngebedain antara pisau yang aku bikin untuk empasi anak dan pisau yang ya di belakang biasanya untuk orang-orang gede pakai gitu ya. Jadi biar beda aja pisaunya. Buat teman-teman yang misalnya aduh kayaknya nggak penting banget deh pisau, jadi pakai yang pisau yang ada aja juga boleh kok sebenarnya. Cuman di sini aku pengen ngebedain aja pisaunya. Ini harganya 43.000, belinya di S Hardware, mereknya Chris Chef. Yang sudah aku sebutin bakalan aku taruh di sini ya. Alat selanjutnya yang paling penting dan yang paling utama sih menurutku adalah ini. Ini aku juga beli di S Hardware. Ini adalah saucepan alias panci, tapi pancinya kecil gitu, lucu. Kenapa aku beli di S Hardware? Karena kemarin pas kesana ternyata murah banget gitu loh. Dibanding harga lain di Shopee, mungkin ya banyak sih yang murah tapi aku nggak ngerti mereknya apa gitu kan. Nah ini juga mereknya Chris, bagus banget barangnya. Ini taram, ini dia barangnya, lucu banget kan, udah ada tutup kacanya juga, bagus banget barangnya. Kenapa aku beli ini? Karena ini murah ya, harganya cuma 128.000 aja. Terus pasti banyak kan teman-teman muncul kayak pertanyaan, kenapa sih nggak pakai slow cooker aja? Ini harganya sama slow cooker beda ya. Kalau slow cooker mahal, lumayan di atasnya ini sekitaran 300. Kalau ini cuma 128.000 aja, dan kalau dibuat masak ternyata lebih cepat di sini daripada di slow cooker. Fungsinya tuh sama kok, asalkan kalian masak di atas api yang sangat kecil gitu teman-teman. Jadi sih menurutku buat teman-teman yang anaknya mau empasi nggak harus beli slow cooker untuk masaknya, karena di panci pun juga bisa. Kalian misalnya pancinya nggak harus baru pun juga bisa, tapi kalau bisa dibedain ya. Jadi misalnya ada panci punya teman-teman nih yang lama, nggak apa-apa, tapi mulai dari sekarang, oh ini panci buat masak empasi, jangan dibuat untuk masak-masak yang lain untuk orang gedenya gitu. Jadi menurutku sih nggak usah beli slow cooker, tapi semuanya tergantung sama teman-teman ya. Karena apa ya, maksudku selisih harganya jauh, fungsinya sama. Nantinya malah kalau sudah empasi kan otomatis teksturnya terus meningkat ya. Kalau misalnya udah nggak lembek lagi, ya bisa sih dibuat yang lain, tapi kayaknya enggak deh. Jadi kalau yang misalnya panci kayak gini kan dipakai terus ya, misalnya dia sudah teksturnya naik terus, ini juga masih bisa dipakai buat kita. Meskipun slow cooker sih bisa dipakai untuk masak sup, masak yang lain, tapi aku berani taruhan pasti kalian lebih sering masaknya di panci. Misal bikin sup, bikin sayur apa, bikin apa, pasti seringnya masak di panci gitu. Jadi menurutku, kalau aku pribadi, aku nggak beli slow cooker, tapi aku beli saucepan panci seperti ini. Fungsinya sama, harganya lebih murah. Dia pakai api kecil aja itu udah sama banget gitu. Nah sebelum aku beli ini, FYI aja, aku tuh sudah memulai empasi anakku ketika usia 4,5 bulan. Dan itu sudah atas persetujuan DSA-nya.
Nah, jadi selama itu aku cari-cari gimana caranya sih biar empasi yang maksudnya yang apa ya, yang nggak mubazir gitu, beli barang-barang yang nantinya entah dipakai atau enggak. Sebelum aku beli ini aku sudah pakai panci di rumah, beda untuk maksudnya aku bedain pancinya, tapi pancinya yang biasa. Kalau ini cantik banget pancinya. Terus alat selanjutnya. Nah, terus alat yang selanjutnya yang aku beli adalah ini apa namanya? Erus apa ya? Sotil. Ya itulah kalau orang sini bilang, tapi yang kayu, yang dari kayu ini juga murah, aku belinya di Superindo, harganya 10.000. Ini aku pilih yang kayu biar enggak beret-beretin si pancinya, jadi pancinya tetap aman pakai yang kayu ini. Terus ke next barang yang selanjutnya. Barang yang selanjutnya adalah blender. Blender asli blender, bukan food processor, bukan apa. Kenapa aku nggak beli food processor? Karena memang sama ya, maksudnya masaknya udah di panci, tinggal ngelembutin aja. Ngelembutin ya udah tinggal di blender aja, blender yang kita punya. Ini punya aku di rumah, tapi aku nggak pakai yang besar ini. Jadi aku pakai yang ini, yang kecil. Ini khusus daging. Nah, jadi ini aku bedain, ini khusus untuk bikin empasi gitu. Ini mereknya Kris juga, belinya di S Hardware juga, ini murah juga. Aku lihat food processor itu sampai 700 ada, 600 ada, ini nggak sampai 500 kayaknya, cuman 300 sekian mau 400 gitu. Kalau misalnya kalian punya blender di rumah, ya udah pakai blender itu aja gitu. Karena tadi alat-alat masaknya udah masak, didinginin bentar, terus aku taruh di blender yang kecil ini, aku blender sesuai tekstur yang diinginkan. Nah, jadi nggak perlu yang mahal-mahal ya, barang-barang yang ada di rumah kalian tuh sebenarnya bisa banget dipakai untuk empasi. Jadi nggak usah heboh, nggak usah bingung beli alat-alat apa untuk empasi baby kalian. Aduh, ini ada karetnya di bawahnya jadi susah kalau dipindah. Nah, setelah blender sudah, ini blender biasanya nggak langsung aku udah di blender, itu aku lanjut pakai saringan. Ini saringan besi yang seperti ini. Nah, jadi biasanya udah di blender itu tuh nggak seluruhnya halus ya, jadi ada yang merungkul-merungkul gitu, jadi harus disaring. Ini juga murah, harganya berapa Bu? Berapa? 12. Ini harganya 12.000 aja belinya di pasar, dan ini gede ya saringannya, nggak yang kecil. Nah, terus buat teman-teman yang semisal di rumahnya itu nggak ada blender, kalian nggak usah sedih karena diulek terus pakai saringan ini juga udah lembut gitu. Nah, ini ya, jadi ini adalah penting banget saringan ini. Kalau sudah dimasak di panci, terus didiemin, terus di blender, habis itu aku saring pakai ini. Jadi biar, karena babyku kan masih 5 bulan, mau 6 bulan besok, jadi harus benar-benar yang lembut banget. Jadi disaring lagi. Terus kalau misalnya sudah aku saring di mangkok gitu, aku taruh di tempat kontainer kecil-kecil kayak gini. Ini mereknya dari Baby Safe. Ini harganya 40 atau 41.000 gitu ya harganya, dan aku cuman beli satu aja. Satu ini itu udah dapat 8. Karena memang aku masaknya untuk 4 kali makan aja, 3 kali atau 4 kali makan. Jadi memang nggak yang terlalu banyak, takutnya nanti rasanya udah berubah ya kalau kelamaan ditaruh kulkas. Jadi aku biasanya masak itu misalnya hari ini aku masak untuk besok kan habis ya otomatis karena 4 kali makan, jadi besok masak lagi. Jadi ini tuh masih sisa gitu. Kalian kalau misalnya beli food container kayak gini, menurutku nggak usah banyak-banyak, karena ini aja udah cukup. Ini isinya 8, dan satu wadah ini itu bisa nampung 70 ml sampai 70 ml.
Anakku sekarang dia makan di angka 40 ml tiap sekali makan, jadi masih seginian kayak gini. Aduh nak, kayak gini bentuknya. Jadi habis dimasak, di blender, disaring, terus ditaruh di food container. Misalnya mau dimakan, aku taruh di kulkas bagian bawah. Kalau misalnya untuk besoknya, aku taruh di freezer. Nih ya. Selain food container, di sini aku juga nyiapin botol kaca dari BKA. Seperti ini bentuknya. Ini untuk menyimpan kaldu. Jadi ini tuh belinya bukan karena Raffi mau empasi sih, tapi dulu waktu bayi kan aku masih asip ya, jadi asinya aku taruh sini. Tapi sekarang untuk asi aku lebih memilih ditaruh di kantong asi gitu. Jadi ini udah nggak kepake lagi, aku bakalan pakai untuk nyimpan kaldu. Ini isinya ada 8 juga. Yap. Kalau misalnya kalian nggak punya botol kaca untuk menyimpan kaldu, itu bisa juga pakai kantong ASI, kantong penyimpanan ASI. Atau kalau nggak punya juga, kalian pakai plastik yang klip, itu juga bisa. Pokoknya yang nutupnya eret gitu. Jadi pakai plastik bisa. Kalau ada botol kaca nggak dipakai ya botol kaca. Pokoknya sebenarnya semuanya bisa dipakai. Barang selanjutnya adalah, menurutku ini penting juga ya, ini adalah baby safe penghangat. Susu bisa, makanan bisa, untuk steril botol juga bisa. Ini aku belinya waktu nggak waktu aku mau empasi, tapi aku belinya juga udah lama. Waktu awal lahir, ini murah, harganya cuman 140.000 kalau nggak salah. Ini berguna banget karena misalnya nih, ini kan dari kulkas ya, otomatis dingin. Misalnya ini ada makanannya dingin, terus aku pengen ngehangatin lagi makanannya si Raffi, itu nggak perlu yang repot-repot. Kayak gimana? Aku tinggal cemplungin aja di sini. Di sini ada air. Aku tinggal cemplung dan oh ya, informasi aja, kalau misalnya kalian mau menghangatkan makanan, ini dibuka dulu, tutupnya harus dibuka. Habis itu tinggal masukin ke sini. Ini dalam keadaan tercolok. Terus aku biasanya pakai yang full panasnya untuk steril botol karena lebih cepat aja. Udah gitu aku masukin keju, terus aku tutup deh. Dan ini tuh bentar banget gitu loh manasinnya, sedikit aja tuh langsung sebentar aja tuh langsung panas. Terus pokoknya ngebantu banget buat aku ngangetin makanannya itu. Jadi misalnya kalian asip juga, ini benar-benar bermanfaat sih. Misalnya dari kulkas ngehangetinnya pakai ini, murah, harganya cuman 140.000 aja kalau nggak salah ya, karena aku belinya udah lumayan lama. Jadi ini menurutku benar-benar bermanfaat banget. Nah, jadi ini adalah kumpulan perlengkapan masaknya yang aku pakai, dari masak sampai ngehangatin makanannya buat si Raffi. Ini nanti aku total harganya, dan menurutku murah juga, semuanya kepakai dan semuanya nggak ada yang mubazir gitu. Dan lanjut ke perlengkapan selanjutnya adalah perlengkapan makannya. Jadi jangan di skip ya, tonton terus. Sekarang aku bakalan nge-review perlengkapan makan. Yang pertama aku siapin ada kursi makan dari Sugar Baby. Ini untuk ngelatih aja biar dia bisa makan, maksudnya sambil duduk gitu ya. Tapi sekarang jujur belum kepake karena babyku belum bisa duduk yang tegak banget. Jadi sekarang aku biasanya kalau nyuapin dia itu di stroller, tapi agak didudukin gitu, ataupun di boncernya dia. Dan ini bisa dibilang antara wajib nggak wajib sih, semua tergantung sama orang tuanya. Semisal kalian kayaknya nggak penting-penting amat deh, it's okay, monggo aja gitu, karena ini memang nggak urgent banget ya. Ini istilahnya cuman tambahan aja sih menurutku. Tapi juga ada orang tua yang wajib nih punya ini biar dia maknya duduk di sini anteng gitu. Kalau yang waktu perlengkapan newborn itu kan aku pakem banget ya, maksudnya kayak aku pengen monokrom gitu, pengen yang abu-abu atau hitam putih. Tapi di empasi ini dan di umur anakku yang sekarang, aku malah pengennya colorful karena dia memang sudah bisa ngebedain warna, udah bisa lihat jelas ya. Jadi udah nggak pengen monokrom lagi. Pengennya colorful, pengennya warna-warna yang mencolok gitu. Terus peralatan makan yang pertama di sini tadi kan udah ada kursi ya.
Terus di sini ada celemek. Celemeknya dari silikon. Sebenarnya ada celemek, inget nggak yang perlengkapan newborn? Aku di situ beli slabber kain, itu masih kepakai. Tapi kadang kalau misalnya harus nyuci-nyuci gitu kan, terus apalagi sekarang hujan, keringnya agak lama. Meskipun aku punya 4 slabber, tapi di sini aku tetap nyiapin 2 celemek silikon. Nah, ini yang pertama aku belinya di Shopee, tokonya Honeybu ini. Harganya 18.000. 18.000. Oh ya, ini yang 18.000 kalau nggak salah. Nanti semisal aku salah, aku koreksi, aku kasih harganya di sini ya. Dan dengan harga segitu aku sudah dapat celemek silikon yang lembut, lentur, enak, maksudnya nggak berat kalau dipakai di Raffi. Jadi dia tetap nyaman-nyaman aja. Aku pakein ini. Yang pertama warna Tosca gelap gitu. Terus yang kedua aku beli yang ini. Ini aku belinya juga di toko yang sama, di Honeybu. Aku pilih yang warna abu-abu, yang cat variannya, pilihannya. Nah, ini lucu. Ini juga lentur, enak, terus nggak berat juga. Meskipun aku pakein ke Raffi yang masih umur 5 bulan 2 minggu, dia nggak ngerasa risih atau nggak ngerasa keberatan gitu. Dan ini tahu nggak harganya cuma berapa? Ini harganya 19.000. Ini 19.000, ini 18.000. Mantap, barangnya mantap, bagus. Aku taruh sini ya peralatan makannya. Nah, terus alat makannya di sini aku pakai dari Sugar Baby, dan di sini yang silikon semua. Ini aku beli dengan harga 177.000. Di Shopee juga banyak, tapi aku belinya di Aneka Kit seperti biasa. Ada tokonya, ada toko di Shopee-nya juga. Dan aku pilih yang warna biru. Di sini ada piring, sendok, gelas, dan mangkuknya. Langsung aja aku kasih lihat. Kenapa aku beli ini? Karena sudah satu paket, dan yang paling aku suka adalah semuanya silikon. Jadi nggak takut misalnya jatuh atau gimana, lebih enak aja gitu. Nah, ini gelasnya silikon. Jadi misalnya buat belajar mimi anak gitu aman ya. Terus di sini ini piringnya. Piringnya juga silikon. Silikon semua, dan menurutku silikonnya bagus punya Sugar Baby ini. Seperti ini piringnya, ada 3 kotak. Gelas sudah, piring sudah. Terus yang paling aku suka adalah ini mangkuknya. Nah, terus di sini juga ada anti slip anti slip ya namanya. Jadi dia tuh bisa nempel gitu loh di sini. Jadi dia susah buat diangkat, buat apa. Jadi ini misalnya anak belajar makan pun nggak tumpah-tumpah ya, karena ngambilnya susah banget. Nah, ini silikon, dan sendoknya silikon. Kalau menurutku untuk baby awal makan atau awal empasi, kalian pilihnya yang sendoknya silikon aja, soalnya biar nggak luka gitu dalamnya. Jadi enak, ininya empuk pol, lentur ya, namanya silikon ya. Ini sendoknya. Terus selain ini aku juga nyiapin ada lagi 1 mangkok dan sendoknya itu dari Baby Safe. Nah, jadi aku juga nyiapin lagi mangkoknya untuk cadangan dan juga sendoknya, tapi aku cuman 1 aja cadangannya, jadi cuman punya ini sama ini. Ini dari Baby Safe, murah banget, harganya cuman 19.000 ya kalau nggak salah mangkoknya, dan dia bukan silikon, jadi dia plastik biasa kayak gini, lucu juga, murah. Terus sendoknya aku juga pakai dari Baby Safe seperti ini, sendoknya itu dapat 2, ini harganya murah juga, harganya cuma 21.000. Nah, ini dia gagangnya tuh plastik, tapi ujung sendoknya tuh dari silikon. Jadi enak juga kalau buat belajar makan, dia nggak ngelukain mulutnya bayi. Terus sendoknya Baby Safe ini misalnya makanannya tuh panas banget, dia tuh langsung berubah warna jadi pucet gitu warnanya. Jadi dia juga bisa jadi indikator panas. Itulah pokoknya. Jadi bisa ngeliatin panas atau enggaknya makanan atau minuman. Murah, cuma 21 dan 19.000. Nah, itu semua adalah perlengkapan empasi yang sudah aku siapkan untuk si Raffi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikutan, monggo banget, karena video ini juga
aku bikin memang biar bisa bermanfaat buat teman-teman yang bingung nyiapin perlengkapan empasi untuk anaknya. Tapi kalau semisal kalian pengen kayak beli yang slow cooker, food processor, itu semua hak kalian ya, juga monggo aja gitu. Yang penting inilah alat-alat wajib yang aku punya untuk babyku empasi gitu. Udah dulu ya videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Jangan lupa juga kalian follow Instagramku di Vina Farida. Seneng banget kalau misalnya aku dapat DM dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.